Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Fahiro dari kelas IPS 2 NIM 22210109007. Di sini saya akan menjelaskan salah satu buku yang berjudul Kemunculan dan Kepunahan Makhluk Hidup di Bumi dengan tema Kepunahan Makhluk Hidup bab 2. Berdasarkan sisa-sisa peninggalan yang terawetkan dan tersimpan di dalam tanah dan batuan, proses kemunculan dan kepunahan makhluk-makhluk hidup di muka bumi sebelum terciptanya manusia dapat dirangkai dan diterangkan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Dan itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kemunculan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang proses pemisahan langit dan bumi. Bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, meluaskan langit, menghamparkan bumi, memancangkan di atasnya gunung-gunung, menurunkan hujan sehingga tanaman-tanaman dapat tumbuh, menebarkan di atasnya beragam makhluk melata, dan mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Dan begitupun sebaliknya. Di bawah ini adalah ayatnya yang berbunyi, awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan faqatatnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan artinya yaitu, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Surat Al-Anbiya ayat 21 sampai ayat 30. Dan maksud dari surat di atas adalah bahwa Allah yang menjadikan semuanya itu jadi seperti ini. Seperti contohnya langit dan bumi yang dulunya menyatu sekarang jadi berpisah, dan yang menciptakan kehidupan dari air. Mengapa orang-orang tidak beriman, dan mengapa orang-orang kafir itu tidak beriman? Dan surat Al-Anbiya ayat 30 ini menyatakan bahwa air adalah asal kehidupan dan bagi adanya kehidupan, yang artinya air itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran pernyataan ini. Penemuan-penemuan menunjukkan bahwa kehidupan di bumi dimulai dari lingkungan perairan. Setelah sebelumnya dalam kurun yang lama, bumi yang telah terbentuk pada awal kejadiannya hanya terdiri dari benda-benda mati, kosong dari kehidupan. Yang belum terungkap adalah bagaimana sebenarnya detail mekanisme penciptaan kehidupan tersebut dan berapa lama waktunya. Contohnya pada dunia tumbuhan, awal kehidupan hewan bersel tunggal semisal bakteri dijumpai sejak ASEAN di perairan. Di daratan, proses kolonisasi batuan telanjang oleh tumbuhan pada awal mula kejadian tidak jauh berbeda dengan proses pada pulau batuan vulkanik, breksi atau lava yang baru dierupsikan pada masa kini. Umumnya, koloni yang pertama dijumpai adalah bakteri, kemudian lumut dan jamur disusul oleh rumputan dan semak belukar, dan pada akhirnya pepohonan. Spora adalah sarana reproduksi bakteri, jamur, dan ganggang, serta beberapa jenis tumbuhan yang lebih tinggi, seperti lumpur dan paku-pakuan. Spora memiliki dinding yang kuat sehingga jumlahnya melimpah dan mudah ditemukan di dalam sedimen. Keberadaan komunitas tumbuhan tertentu selalu diikuti oleh datangnya komunitas hewan tertentu pula, karena keduanya itu saling membutuhkan. Tumbuhan berspora misalnya mengundang datangnya serangga yang kemudian diikuti laba-laba pemangsa serangga. Hewan-hewan berbulu seperti kaki seribu, kelabang, serangga, dan laba-laba tidak berasal dari hewan laut, tetapi murni berkembang dari hewan bercangkang yang telah hidup di darat. Setelah tumbuhan menyebar di daratan, seperti halnya tumbuhan rendah,
hewan-hewan rendah ini menyebar di permukaan daratan dengan perantaran embusan angin. Perkembangan keragaman tumbuhan mencerminkan pula penambahan kemampuan habitat untuk satwa. Sejalan dengan proses-proses fisik di sekitar bumi seperti pengurangan radiasi dan radioaktivitas dan melambatnya proses-proses geologi seperti perubahan susunan atmosfer, perubahan muka laut, vulkanisme, dan aktivitas tektonik menyebabkan permukaan bumi lebih stabil sehingga tumbuhan dan hewan bisa lebih leluasa berkembang secara jumlah, ukuran, dan keragaman. Penyebaran dan perkembangan tumbuh-tumbuhan di daratan menyebabkan terbentuknya ekosistem baru di permukaan bumi yang diikuti oleh perkembangan dan penyebaran hewan. Perkembangan dan penyebaran tumbuhan di daratan menyebabkan meluasnya ekosistem baru yang juga membuka ruang bagi perkembangan dan penyebaran hewan daratan dengan penyebaran ketersediaan makanan. Meski jangka waktunya tidak terlalu panjang dibandingkan dengan umur bumi secara keseluruhan, fosil hewan-hewan daratan memberi sumbangan yang amat berarti terhadap penyusun sejarah bumi. Peninggalan alam ini banyak tersebar serta amat beragam di berbagai belahan dunia, dan terutama karena ukuran makhluk purba yang besar serta bentuknya yang relatif aneh dibandingkan dengan hewan yang dijumpai pada saat zaman ini, sehingga menimbulkan kesan yang begitu kuat terhadap imajinasi manusia. Yang nomor 2 yaitu kepunahan makhluk hidup sepanjang sejarah bumi. Kepunahan massal adalah periode pada sejarah bumi ketika sejumlah besar spesies makhluk hidup musnah secara bersamaan. Kepunahan dianggap suatu kepunahan massal bila lebih dari 50% spesies makhluk hidup yang ada musnah. Beberapa kepunahan yang lebih kecil sering pula terjadi, termasuk kepunahan beberapa spesies akibat campur tangan manusia, baik pada zaman prasejarah maupun modern. Yang nomor 3 yaitu penyebab dari kepunahan. Semenjak dan seiring dengan terciptanya makhluk-makhluk hidup di bumi, kepunahan spesies berjalan terus. Kepunahan spesies makhluk hidup di muka bumi dibedakan menurut intensitasnya menjadi kepunahan latar atau background extinction dan kepunahan massal mass extinction. Jadi di bumi itu selalu ada pertukaran, yang zaman-zaman dulu itu punah dan berganti dengan yang zaman sekarang. Jika tidak ada yang punah, maka buminya itu terlalu banyak oleh makhluk hidup gitu. Jadi ada pertukaran gitu. Jadi yang dulu-dulu itu punah berganti dengan yang sekarang. Sebab-sebab dari kepunahan latar adalah kondisi lingkungan hidup di bumi selalu berubah dari waktu ke waktu, baik akibat perubahan fisik bumi maupun perubahan yang diakibatkan oleh adanya makhluk hidup itu sendiri. Perubahan-perubahan tersebut secara umum mengarah kepada lingkungan yang lebih nyaman untuk kehidupan makhluk hidup, utamanya manusia. Bagian permukaan bumi yang merupakan habitat utama makhluk hidup berevolusi semenjak awal penciptanya hingga kini. Makhluk hidup yang tercipta dan terkondisikan dengan lingkungan hidup permukaan bumi pada awal masa penciptaan tidak sesuai lagi dengan lingkungan pada masa berikutnya, sehingga mengalami kepunahan dan digantikan oleh spesies hidup lain yang lebih sesuai. Pada kepunahan massal, ketika makhluk hidup baru menghuni lingkungan perairan, bukti peristiwa pemicu sulit ditemukan. Penyebab kepunahan biasanya bisa diduga sebatas kepada sebab-sebab langsung seperti kekurangan oksigen atau anoksia, perubahan muka laut atau glasiasi, dan sebagainya. Berkurangnya oksigen merupakan penyebab pertama kepunahan massal makhluk hidup di bumi yang terjadi pada Ion Ediacaran atau 542 juta tahun yang lalu. Penyebab utama dari penurunan jumlah oksigen ini kurang jelas. Sekian pemaparan dari judul saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.